Apa peranan ZPT dan bagaimana cara kerjanya pada tanaman? Tonton video ini sampai habis dan dapatkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saya Teguh Riono, stokis NASA BM 1843 Ujung Batu Riau. Selamat datang di channel saya, sebuah channel yang akan membagikan informasi dan edukasi seputar dunia pertanian Nusantara. Sejuta alasan untuk bangga menjadi petani Indonesia. Saya doakan Anda selalu sehat dan omset meningkat, serta menjadi stokis qualified. Buat Anda yang sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, amin. Buat Anda yang belum, silakan tekan, saya tunggu. 1, 2, 3. Terima kasih. Apa peranan ZPT pada tanaman? Begini cara mudah memahaminya. Bayangkan Anda saat ini sedang memasak dan kepingin membuat makanan. Katakan saja Anda kepingin membuat bakwan. Anda adalah kokinya dan tentu Anda perlu menyiapkan beberapa bahan masakan, air dan api. Bahan masakan yang perlu disiapkan misalnya tepung, sayur-sayuran, dan bumbu. Lalu seluruh bahan dicampur bersama air, kemudian Anda perlu api untuk memasaknya. Ada 4 hal yang wajib tersedia agar bakwannya jadi dan bisa dimakan, yaitu bahan masakan, air, api, dan kokinya. Di tanaman, bahan dan bumbu itu adalah unsur hara makro dan mikro. Unsur hara dan air diserap oleh akar tanaman lalu dimasak di daun dengan bantuan sinar matahari sebagai apinya. Kokinya si tanaman itu ZPT. Jadi di tanaman juga ada 4 hal yang wajib tersedia, yaitu unsur hara, air, sinar matahari, dan ZPT. ZPT adalah singkatan dari zat pengatur tumbuh. ZPT berbentuk hormon-hormon yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Secara umum, ZPT berperan sebagai koki, sebagaimana saya jelaskan di awal. Tapi secara khusus, ada 3 jenis ZPT yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, yaitu hormon auksin, giberelin, dan sitokinin. Tentang hormon auksin, giberelin, dan sitokinin, bayangkan Anda sedang mengamati tanaman dengan menggunakan mikroskop atau kaca pembesar. Sebagai makhluk hidup, tanaman tersusun oleh sel yang tak terhitung jumlahnya. Kita ambil buah sebagai contohnya. Buah yang kecil berarti jumlah sel penyusunnya sedikit dan ukuran selnya kecil. Sementara buah yang besar berarti jumlah sel penyusunnya banyak dan ukurannya lebih besar. Hormon yang berperan menambah jumlah sel adalah auksin, dan hormon yang berperan memperbesar ukuran sel adalah giberelin. Tentang hormon sitokinin, di akar, dia berperan membantu akar dalam menyerap unsur hara dan air. Di buah, hormon sitokinin berperan sebagai lem agar buah melekat kuat di tangkai buah. Kenapa tanaman perlu mendapat tambahan unsur hara dan ZPT? Karena unsur hara dan ZPT semakin lama jumlahnya semakin berkurang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dan unsur hara dan ZPT ikut bersama daun yang gugur atau buah yang dipetik. Pupuk organik NASA seperti POC NASA, Super NASA, dan Power Nutrisi mengandung ZPT. Tapi produk yang 100% mengandung ZPT adalah hormonik. Hormonik bisa diberikan ke tanaman berbuah maupun tanaman yang tidak berbuah seperti karet, tebu, jati, dan lain-lain. Mari berbagi manfaat dengan menekan tombol share. Semoga keberkahan senantiasa bersama Anda.